Kapal induk ini bertolak dari Pangkalan Angkatan Laut Norfolk, Virginia menjadi kapal induk ketiga yang dikerahkan Amerika Serikat ke Timur Tengah. Kapal induk beserta gugus tempurnya ini bergabung bersama dengan kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford. Selain tiga kapal induk, Amerika mengerahkan personel pasukan operasi khusus untuk perang darat dengan Iran. Israel menolak bergabung dengan Amerika Serikat untuk melakukan serangan darat ke Iran. Sementara itu, Iran menyiapkan pasukan elit untuk menghadapi perang darat. Amerika Serikat akan melakukan serangan darat ke Iran. Amerika telah mengirimkan ribuan pasukannya ke Timur Tengah. Namun Israel menolak terlibat dalam rencana invasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat tersebut. Dikutip dari Middle East Monitor, laporan ini muncul ketika rencana militer AS terkait operasi darat menjadi sorotan. Amerika juga disebut siapkan sejumlah opsi termasuk serangan terbatas. Di sisi lain, Iran tak gentar menghadapi pasukan Amerika Serikat. Iran merilis video terkait kesiapan pasukan militer mereka yang siap menghadapi pasukan Amerika. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Harian media cetak Tehran Times juga menampilkan headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Pesan ancaman tertulis di Tehran Times, pasukan Amerika Serikat yang menginjakan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati. Amerika Serikat mengumumkan telah mengirimkan ribuan prajurit untuk perang darat ke Iran. Perang darat di Iran dianggap bukan pilihan yang baik karena kondisi geografis Iran bisa menjadi jebakan mematikan bagi Amerika Serikat. Perang darat di Iran bisa sangat mematikan. Luas Iran lebih besar dari Irak, Suriah, dan Afghanistan. Bahkan lebih luas jika ketiganya digabungkan. Luas Iran 3,5 kali luas Irak dengan populasi lebih besar dan kondisi geografis pegunungan serta gurun. Iran dipagari oleh pegunungan. Di sisi barat ada pegunungan Zagros membentang sepanjang 1.500 km. Sementara di sisi utara dipagari pegunungan Alborz. Dan di sisi timur terdapat gurun yang luas dengan suhu ekstrim yakni Das-e-Kafir serta Das-e-Lut. Di tengah juga tersebar banyak dataran tinggi. Sementara itu 960.000 pasukan aktif terlatih Iran siap menyambut invasi ribuan prajurit Amerika untuk perang darat. Di mana 150.000 prajurit Garda Revolusi Iran terlatih untuk perang gerilya melawan serangan asing di medan tempur Iran. Sekitar 15.000 hingga 30.000 di antara Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elit Quds yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri. Ya, pemirsa, Israel menolak bergabung untuk melakukan serangan darat ke Iran. Menurut pengamat militer dari Lembaga Kajian Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE, Anton Ali Abbas, Israel dan AS beda kepentingan dalam menghadapi perang Iran. Ya, pertama bagi saya ini tidak mengherankan karena pada invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, Israel juga tidak memberikan kontribusi yang signifikan terkait pengiriman pasukannya. Kontribusi Israel itu justru hanya untuk misalnya intelligence sharing, lalu juga terkait penggunaan teknologi gitu ya. Jadi sebatas itu tahun 2003. Jadi ketika hari ini juga kemudian Israel memberi sinyal untuk ketidakterlibatan, itu juga bagi saya juga tidak mengherankan karena memang ya, apalagi kalau kita menyitir pidato Netanyahu beberapa waktu lalu, mereka memang lebih concern pada bagaimana kemudian perluasan wilayah Israel daratan dalam hal ini adalah untuk mengambil alih beberapa wilayah yang dimiliki oleh Lebanon yang memang berbatasan dengan Israel. Jadi memang bagi saya
ada interest yang berbeda antara Amerika Serikat dan Israel dalam hal ini ketika bicara tentang serangan darat. Jadi Israel tidak melihat bahwa kontribusi terhadap serangan darat yang akan dipimpin oleh Amerika Serikat itu mewakili kepentingan nasional mereka. Gitu. Jadi saya tidak melihat, walaupun mereka juga aware bahwa Iran itu adalah salah satu pihak misalnya yang menginginkan negara mereka dihapus. Itu kan yang yang mereka seringkali gembor-gemborkan gitu. Itu Mas Gede. Apakah jadi masalah untuk Amerika Serikat atau ada potensi friksi di dalamnya antara Amerika Serikat dan Israel? Saya sih melihatnya memang berbeda kepentingan saja, beda kepentingan. Kalau misalnya Amerika Serikat, apalagi Trump sudah memberikan memberikan pesan bahwa enak juga nih kalau kita bisa mengambil minyaknya milik Iran misalnya. Jadi bagi saya memang ada perbedaan kepentingan, perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh Israel dan Amerika Serikat. Itu yang tentu saja bagi saya kemudian menjadi pertanyaan, apakah kemudian kalau Amerika mundur dari gelanggang ini, kemudian lantas perang akan berakhir. Nah ini kenapa? Karena tentu saja apakah kemudian Israel dalam hal ini juga punya kepentingan yang sama-sama ingin mundur? Karena kalau misalnya Israel tidak ingin mundur, maka perang akan tetap terjadi. Nah ini yang kemudian akan menjadi menarik untuk kita cermati dalam beberapa hari dan pekan ke depan.